Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Arika Tiara Nandita dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi S1 Gizi, akan menjelaskan mengenai apa itu panjang badan pendek, penyebab, bahayanya, serta bagaimana penanganannya. Yang pertama, bagaimana seorang bayi dikategorikan pendek? Jadi seorang bayi yang baru saja lahir dikategorikan pendek apabila panjang badannya itu kurang dari 48 cm. Sedangkan bayi normal itu memiliki panjang badan lebih atau sama dengan 48 cm ketika lahir. Kemudian pada anak-anak usia balita atau batita dapat dikatakan pendek apabila tinggi badannya tidak seperti anak seusianya pada umumnya, atau bisa dibilang anak tersebut nampak paling pendek atau lebih pendek dibandingkan teman seusianya. Kemudian berikutnya, apa saja penyebab panjang badan pendek? Jadi panjang badan pendek pada bayi maupun anak-anak itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu akibat pendidikan ibu yang rendah. Nah, poin pertama ini nanti akan berkaitan dengan poin nomor 2, kemudian nomor 3, serta nomor 6. Jadi langsung saja poin nomor 2 itu tidak diberikannya ASI eksklusif serta MPASI yang baik. Yang pertama akan saya jelaskan apa sih ASI eksklusif itu. Jadi pemberian ASI kepada bayi dari usia 0 hingga 6 bulan itu disebut ASI eksklusif. Nah, bayi pada rentan usia 0 hingga 6 bulan itu belum boleh diberikan makanan atau minuman apapun selain ASI. Nah, kaitannya dengan poin nomor 1 tadi itu, jadi ibu dengan pendidikan yang rendah itu biasanya kurang tahu bahwa bayi itu belum boleh diberikan makanan selain ASI sebelum usianya 6 bulan. Biasanya yang sering kita temui itu ketika bayi menginjak usia 4 bulan atau 5 bulan sudah diberikan makanan lain atau minuman lain selain ASI, seperti sering dijumpainya itu pisang yang dikeruk menggunakan sendok. Atau ada juga bayi yang sudah diberi teh atau air putih dengan alasan tidak bisa membeli susu formula. Kemudian serta MPASI yang baik. Bagaimana sih MPASI yang baik itu? Nanti akan saya jelaskan di slide yang ada di belakang. Kemudian poin ketiga, anemia pada ibu hamil. Nah, untuk kaitannya dengan poin nomor 1 sendiri itu biasanya ibu dengan pendidikan rendah itu agak acuh ya mengenai anemia ketika kehamilan, dianggap seperti biasa saja dan tidak mempengaruhi bayi atau bayi ketika lahir nanti. Padahal di beberapa penelitian anemia itu dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan ringan, kemudian panjang badan yang pendek, bayi kurang sehat, dan lain-lain. Jadi anemia pada ibu hamil ini juga menjadi salah satu faktor lahirnya bayi dengan panjang badan pendek. Kemudian poin nomor 4 ini faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini seperti penghasilan orang tua itu mempengaruhi sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berkaitan dengan poin nomor 2 mengenai pemberian ASI eksklusif serta MPASI ya, terutama MPASI. Jadi apabila dalam suatu keluarga atau pendapatan orang tua itu rendah, maka kemungkinan pemberian MPASI yang bervariasi kepada anak itu berkurang. Ya, biasanya keluarga dengan faktor ekonomi yang rendah, pendapatan orang tua yang rendah itu cenderung memberikan makanan anak yang itu saja, yang kira-kira bisa dibeli gitu. Bahkan ada juga yang bayi hanya diberikan pisang setiap harinya, kemudian nasi dengan garam atau nasi yang hanya dilembutkan seperti itu.
Ini mempengaruhi dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila pertumbuhannya itu terganggu, zat gizinya tidak tercukupi, maka kemungkinan terjadinya badan pendek pada anak tidak dapat dihindari. Kemudian poin kelima, hygiene dan sanitasi. Hygiene dan sanitasi di sini yang dimaksud yaitu kebersihan di lingkungan tempat anak tinggal serta anak-anak bermain. Apabila lingkungannya kotor, tidak bersih, tidak terurus, kemudian tidak tersedianya air bersih, ventilasi kurang, kemudian suhu udara di sekitar bayi atau anak-anak itu lembab, itu akan memungkinkan anak terjangkit penyakit infeksi seperti batuk, demam, flu terutama, kemudian diare itu paling sering. Nah, yang mana penyakit infeksi ini dapat mengganggu kesehatan anak. Apabila kesehatan anak terganggu, maka tubuhnya tidak akan optimal dalam menyerap zat gizi yang ada, sehingga kemungkinan anak kekurangan gizi untuk pertumbuhan serta perkembangannya itu mungkin terjadi. Kemudian poin nomor 6 mengenai pola asuh orang tua atau pengasuh. Ini kaitannya dengan poin nomor 1, kurangnya pengetahuan ibu akibat pendidikan ibu yang rendah ini. Biasanya ibu dengan pendidikan rendah itu memiliki pola asuh kepada anak yang kebanyakan salah ya. Seperti yang paling sering dijumpai itu ketika anak sudah berusia 7 atau 8 bulan, itu seharusnya sudah dilatih untuk menggenggam makanan atau sering kita sebut itu finger food ya. Namun ibu-ibu itu biasanya tidak mau kotor, lantainya kotor, meja makannya kotor, atau anak-anaknya kotor. Itu biasanya ibu-ibu tidak mau, sehingga seorang anak tidak diizinkan untuk melatih tangannya untuk menggenggam makanan seperti itu. Itu merupakan salah satu pola asuh yang salah yang sering kita jumpai. Kemudian pola asuh lain seperti tadi tidak diberikannya MPASI dengan benar, dengan baik, kemudian tidak diberikannya ASI eksklusif, atau untuk ibu-ibu atau wanita karir biasanya tidak ada waktu untuk menyediakan ASI untuk bayinya, malah diganti dengan susu formula. Itu solusinya mungkin bisa dipompa ya ASINya, kemudian disimpan di kulkas. Jika bayi ingin minum ASI bisa dipanaskan seperti itu. Kemudian yang terakhir, riwayat BBLR. Apa itu BBLR? BBLR itu singkatan dari berat badan lahir ringan atau rendah. Biasanya bayi dengan berat badan yang rendah atau ringan ketika lahir itu juga memiliki panjang badan yang pendek. Nah, berat badan yang ringan ini biasanya terjadi juga karena pengetahuan ibu yang kurang ya ketika hamil, kemudian anemia pada ibu hamil juga bisa terjadi. Kemudian apa sih bahayanya panjang badan pendek bagi bayi dan anak-anak? Bahayanya itu yang jelas itu pertama stunting ya. Apa itu stunting? Stunting merupakan suatu kondisi pertumbuhan tinggi badan anak yang terhambat atau perawakan pendek yang merupakan manifestasi kronis dari kekurangan gizi atau mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama ini bisa terjadi ketika bayi mulai dari dalam kandungan maupun ketika bayi sudah lahir, tergantung dari tadi kekurangan ASI eksklusif itu tadi. Kemudian MPASI yang buruk ini juga dapat menyebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian anak dinyatakan stunting bila indeks tinggi badan terhadap umur adalah kurang dari -2 standar deviasi dari median kurva standar pertumbuhan. Standar deviasi ini merupakan standar yang dibuat oleh WHO, yang mana apabila indeks tinggi badan terhadap umurnya apabila dihitung itu poinnya kurang dari -2, maka seorang anak itu dinyatakan mengalami stunting.
Apabila poinnya -1, itu berarti anak dinyatakan pendek. Sedangkan untuk angka 1, angka 2 itu anak dinyatakan normal hingga tinggi. Kemudian ciri-ciri seorang anak yang terindikasi stunting antara lain adalah pertambahan tinggi badan tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan standar berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kurva ini biasanya ada di buku KMS atau buku yang sering ibu dapat dari posyandu setelah melahirkan juga dapat. Nah, ini adalah kurvanya, tapi mohon maaf ini kurva yang saya dapatkan itu berat badan per usia, bukan tinggi badan karena saya tidak menemukannya di Google. Nah, di sini bisa dilihat yang di sebelah kiri itu contoh kurvanya. Ada bagian yang berwarna kuning, hijau muda, kemudian di tengah itu 2 ada hijau tua, di bawah lagi ada hijau muda, kemudian kuning, dan yang paling bawah itu ada 1 garis berwarna merah. Nah, bagaimana untuk melihat seorang anak itu mengalami stunting atau tidak, itu bisa dilihat di sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Jadi yang ditunjuk itu yang di bagian tengah atau di bagian warna hijau tua itu merupakan jalur pertumbuhan normal anak. Apabila titik yang dibuat oleh petugas posyandu itu berada di daerah hijau tua itu, maka anak itu dianggap tinggi badannya itu normal. Nah, biasanya itu ini diukur atau diberi titik seperti itu 1 bulan sekali ya, ketika anak-anak datang ke posyandu. Bagaimana cara menentukan titik-titiknya itu? Nanti cara menentukannya itu yang pertama dicek dulu berapa tinggi badan anak. Tinggi badan anak itu nanti ada di di sisi bagian kiri itu. Di situ kurang lebih tinggi badan anak ada di sebelah situ. Kemudian untuk usianya itu ada di bawah ya, angka-angka yang di bawah itu adalah usia hitungan bulan ya. Kemudian untuk menentukannya, misal seorang anak itu berusia 12 bulan, maka kita lihat angka 12 dari bawah dengan tinggi badannya berapa sentimeter, nanti dicocokkan dengan angka yang ada di sebelah kiri itu, kemudian ditarik dari bawah ke atas, dari kiri ke atas. Nanti di mana garis itu bertemu, di situ adalah titik yang kita lingkari atau petugas posyandu lingkari. Nah, apabila titiknya itu berada di garis warna merah atau melewati garis warna merah, keluar dari garis warna merah itu, artinya anak itu stunting atau sangat pendek. Apabila titiknya itu berada di garis warna kuning yang di bagian bawah, itu artinya anak itu pendek atau ya hampir mengalami stunting. Nah, kemudian kalau ada di yang warna hijau muda itu, titiknya hijau muda yang bagian bawah, itu anak normal pertumbuhannya namun hampir mendekati pendek ya. Kemudian apabila titiknya seperti pada gambar itu berada di warna hijau tua dan terus tetap di situ mengikuti kurvanya, artinya tinggi badan anak itu, pertumbuhan tinggi badannya itu normal ya. Lalu bagaimana penanganan atau pencegahan badan pendek pada bayi maupun pada anak-anak? Itu yang pertama, pemberian zat gizi yang cukup kepada ibu hamil. Hal ini dapat menghindari ibu hamil dari terjadinya anemia ya. Kemudian pemberian pengetahuan kepada ibu hamil mengenai pola asuh yang baik dan benar. Sebenarnya pemberian pengetahuan ini juga bisa diberikan tidak hanya untuk ibu hamil, tapi untuk ibu-ibu yang lain yang mempunyai anak, yang sudah mempunyai anak atau yang belum mempunyai anak. Kemudian menjaga agar hygiene dan sanitasi tetap baik, tetap bersih lingkungan di sekitar anak-anak.
Kemudian peningkatan peran dan fungsi posyandu. Yang terakhir peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Ini lebih sering dikenal dengan istilah pemberdayaan keluarga. Jadi sebuah keluarga itu diberikan edukasi atau arahan mengenai pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman-tanaman seperti sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman rempah-rempah, apotek hidup, atau sumber karbohidrat lain selain beras seperti umbi-umbian, ketela, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih MPASI yang baik? Seperti tadi saya ingin jelaskan. Jadi MPASI yang baik itu adalah menu MPASI yang mencakup 4 bintang. Apa itu 4 bintang? Jadi 4 bintang itu suatu istilah ya, yang mana suatu makanan itu, makanan untuk bayi atau MPASI itu harus mengandung yang namanya karbohidrat, lemak, kemudian protein nabati serta protein hewani. Contohnya sudah ada di atas ya. Karbohidratnya itu diperoleh dari beras putih, kemudian lemaknya bisa diperoleh dari daging, serta protein hewaninya juga dari daging, dari ceker ayam, protein nabatinya dari tofu atau tahu, kemudian ada sayur-sayurnya seperti bayam dan wortel. Nah, selain harus memperhatikan cakupan 4 bintang tadi, pemberian MPASI kepada bayi juga harus memperhatikan tekstur. Dan perhatian pada pemberian tekstur ini dimaksudkan agar bayi itu tidak telat naik tekstur, ya. Nah, di sini pada usia 6 bulan bayi masih beradaptasi dengan makanan pertamanya, sehingga pemberian MPASI-nya itu ada baiknya berupa makanan yang di blender kemudian disaring. Kemudian pada usia 7 hingga 8 bulan bayi itu sudah bisa diberikan makanan yang di blender saja ya, jadi di blender kasar saja. Kemudian pada usia 9 hingga 10 bulan bayi sudah dikenalkan dengan makanan yang tidak di blender, bisa dikukus atau direbus atau mungkin dibuat bubur kasar seperti bubur tim. Kemudian sayur-sayurannya, daging-dagingnya itu bisa dicacah-cacah. Kemudian pada usia 11 bulan bayi sudah diberikan makanan berupa nasi tim atau nasi yang dimasak lebih lembut gitu. Kemudian pada bayi yang berusia 12 bulan atau sudah berusia 1 tahun, bayi sudah boleh makan makanan keluarga seperti nasi, kemudian tempe goreng, ayam goreng itu sudah boleh, tapi jangan berlebihan juga. Kemudian sayur sop, soto, dan lain-lain itu sudah boleh ya untuk bayi usia 1 tahun. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata serta penjelasan yang salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.